Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala aidan, dan berkata juga Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, arba'atun zahiruhunna fadilah, ada empat hal zahiruhunna fadilah, zahirnya saja sudah merupakan keutamaan. Zahirnya saja sudah merupakan keutamaan. Wa batinuhunna faridah, dan batinnya atau isi di dalamnya faridah adalah kewajiban. Mukhalatatus salihin, satu, berkumpul dengan orang saleh. Mukhalatatus salihin, satu, berkumpul dengan orang saleh. Fadilah itu adalah keutamaan atau keistimewaan. Wal iktida'u bihim faridah, dan mengikuti jejak langkahnya orang saleh faridah adalah suatu kewajiban. Wa tilawatul Quran, yang kedua, membaca Al-Quran. Fadilah adalah keutamaan. Wal amal bihi faridah, dan mengamalkan isinya Al-Quran adalah suatu kewajiban.
Wa ziyaratul kubur. Yang ketiga, menziarahi kubur fadilah adalah keutamaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ziyaratul kubur fadilah, dan menziarahi kubur adalah keutamaan. Wal isti'dadu laha faridah, dan menyiapkan untuk alam kubur adalah kewajiban. Menyiapkan atau bersiap-siap untuk alam kubur faridah adalah suatu kewajiban. Wa iyadatul marid fadilah, mengunjungi atau menjenguk orang sakit adalah keutamaan. Wa ittikhadul wasiyyati minhu faridah, dan membuat wasiat untuknya adalah suatu kewajiban. Sudah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk berada di tempat yang mulia, waktu yang mulia, di acara yang mulia. Semua kemuliaan ini bersumber dari Sang Maha Mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Yang dimaksud adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini menjadi mulia. Acara membung diri kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad. Fa bi dzikrihi tatanazzalur rahmatu. Dengan menyebut nama Nabi saja rahmat Allah akan diturunkan. Bi dzikris sholihin, dengan menyebut orang soleh saja, orang yang baik yang mengikuti ajarannya baginda Nabi, itu sudah bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Cerita tentang orang soleh, cerita tentang orang yang baik, itu sudah mendatangkan rahmatnya Allah. Fa kaifa bi dzikri aslahis sholihin, bagaimana jika yang diceritakan atau yang disebutkan, yang diingat-ingat adalah aslahis sholihin, yang paling baik dari orang-orang yang baik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di malam ini untuk baca maulid, membaca sejarah, cerita kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat ini menjadi mulia, waktu ini menjadi mulia, acara ini menjadi mulia, dan kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketularan kemuliaan dari kemuliaannya baginda Nabi yang mulia. Baik, sampai kita waktunya sekarang untuk ambil bagian dari warisan yang mulia,
Innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirham. Para nabi tidak ada yang mewarisi dinar atau dirham. Innama warrathul ilma, yang diwarisi oleh para nabi adalah ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat itu yang diwariskan oleh baginda Nabi. Ilmu yang membuat kita bisa tambah dekat dan tambah mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu mustahil seseorang akan dirahmati oleh Allah. Tanpa ilmu mustahil seseorang akan selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Ada satu orang yang dia suka zikir ibadah, tapi dia tidak belajar ilmu, masih tidak punya ilmunya. Tiba-tiba langsung khalwat, langsung zikiran. Karena waktu itu khalwatnya ke hutan. Sekiranya dia dapat makanan dari makanan yang ada di sekitarnya. Kalau sudah lapar, dia cari makanan. Kalau di hutan ya ada pisang atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Dia khalwat di sana. Ketika dia khalwat, tiba-tiba dia membeli keledai betina ke pasar, dibawa ke tempat khalwatnya di gua sana. Ada satu orang alim ketika lagi jalan ketemu sama orang ini. Ya abid, wahai orang yang suka ibadah. Ibadah di mana sampean? Saya khalwat, saya menyendiri, tidak berkumpul sama orang. Saya fokus untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah. Ya, ada di mana sampean? Ada di gua sini. Mari, saya pengen lihat sampean. Ayo, saya pengen namu ke sampean, ke panjenengan. Ketahuilah, ikramud dhaif, menghormati tamu, termasuk dari ibadah dan mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap, kata ahli ibadah ini. Apalagi yang datang adalah orang alim. Senang saya. Ya, bagus. Karena kalau ada orang sehebat apapun dia ahli ibadahnya, tapi dia sudah tidak suka dengan orang yang alim, tidak suka kedatangan orang yang punya ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang kalau tidak suka sama ilmu, maka orang itu tidak ada kebaikannya. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia tiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, sholawat, mungkin kalau ada. Tapi rata-rata orang yang tidak suka sama ilmu, tidak suka wiritan juga, wis. Malas mau wiritan. Lawang sholat wajib aja, sholat 5 waktu orang jarang. Kalau sudah tidak suka sama ilmu, malas sudah. Mungkin ada. Kalau ada, umpama ada orang yang ahli ibadah, dia ahli baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, tapi dia tidak suka sama ilmu. Kalau sudah bahas ilmu, sudah tidak perlu sama ilmu, itu tidak perlu. Saya sekarang fokus ibadah. Apa kata Imam Syafi'i? Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang tidak suka sama ilmu, orang itu tidak ada kebaikannya. Bahkan Imam Syafi'i berkata, la takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Kalau kamu ketemu sama orang yang seperti itu, ketika sudah bahas ilmu dia malas,
Ketika sudah bahas ilmu dia tidak suka, pergi dia, sudah biarin aja. Bagus malah, karena kamu tidak dianjurkan untuk berkenalan sama orang yang tidak suka sama ilmu. Kenal aja tidak usah. Apalagi sampai nanya-nanya keluarganya gimana, tidak usah, biarin, pergi, biarin. Tidak usah temenan. La khaira fi, tidak ada kebaikannya. Nah, ini orang alim mau datang senang, ahlan wa sahlan. Akhirnya datang orang alimnya ke gua orang yang ahli ibadah ini. Ketika datang, lihat-lihat di sekitarnya, ya tiba-tiba tertuju sama keledai. Keledai itu di bawahnya kuda besarnya, di atasnya kambing. Itu keledai. Heran, orang alim ini akhirnya nanya, buat apa kamu nyimpan keledai ini? Kamu kalau ke pasar nah ini dah. Tapi saya lihat tadi kamu ke pasar jalan kaki, tidak dinaikin keledainya. Lalu terus keledai ini buat apa? Orang ahli ibadah ini kemudian bilang, saya ketika wirid, kadang-kadang saya wiridnya tidak khusyuk. Saya wirid tidak khusyuk, tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus. Gara-gara apa? Tidak tahu. Gara-gara kepikiran syahwat saya naik. Syahwat saya naik. Terus, ya, saya harus melampiaskan ini syahwat saya. Akhirnya kalau zina tidak boleh. Zina sama orang tidak boleh. Oh, sama hewan saja. Akhirnya ternyata keledainya untuk dikumpul. Langsung orang alim ini bilang, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahli ibadah ini heran. Kenapa? Apa ada yang salah? Bukan ada. Ini kesalahan yang besar yang membuat semua amal ibadahmu hangus tak tersisa. Apa itu? Kamu sudah menghalalkan sesuatu yang haram. Kamu ngira mendatangi hewan itu tidak apa-apa? Hukumnya haram, dosa. Tidak hanya zina sama orang, zina sama hewan juga sama hukumnya dosa besar. Akhirnya orang ahli ibadah ini, beneran tak dosa tak? Iya dosa, tak tahu sampean. Astagfirullah, saya tidak tahu. Akhirnya ketemu apa masalahnya, kenapa dia sudah khalwat sampai bertahun-tahun tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari khalwatnya, hanya capek. Baginda Nabi sudah ngasih tahu. Lau abadtum, lau sallaitum hatta takunu kal hanaya. Jika kalian sholat ibadah sampai badannya kalian itu sama seperti busur panah, saking banyaknya sholat, rukuk, i'tidal, sujud, berdiri, pertamanya banyak, akhirnya lama, sholatnya lama, berdiri, baca Al-Baqarah, rukuk, baca tasbih, sama lamanya seperti baca surat Al-Baqarah. Kayak sholat kusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana kan gitu yang dianjurkan. Yang paling sempurna sholat gerhana 2 rakaat, setiap 1 rakaatnya ada 2 Al-Fatihah, ada 2 ruku. Setelah Fatihah yang pertama dianjurkan untuk baca surat Al-Baqarah. Rukuknya lamanya sama seperti baca surat Al-Baqarah. Tapi ketika gerhana disunahkan. Gerhana tiap hari, 1 tahun 1 kali. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini dibuat tiap hari sampai badannya bungkuk, sama seperti kalhanaya, sama seperti busur panah.
Wasumtum hatta takunu kal autar, dan seumpama kalian puasa, ibadah puasa, hatta takunu kal autar, sampai kalian itu menjadi sama seperti gitar. Sama kayak gitar. Iya, kayak apa tipisnya gitar? Walaupun sampai sama seperti tipisnya gitar. Sholat sampai sama seperti busur panah. Terus puasa sampai sama seperti gitar. Kalau umpamanya seperti itu, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa illa biwara'in hajiz, kecuali kalian memiliki sifat wara. Wara itu artinya menjaga diri dari keharaman. Itu wara. Itu wara. Menjaga diri dari keharaman. Hajiz itu yang menahan. Percuma ibadah banyak tapi keharaman jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jangan STMJ, tapi minum aja STMJ. Kalau jadi STMJ jangan. Sholat terus maksiat jangan. Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya, jika seandainya kalian sholat ibadah rajin sampai bungkuk seperti busur panah, wasumtum hatta takunu kal autar, dan puasa sampai sama seperti gitar tipis. Kalau saking kurusnya, saking cekingnya, apa biasanya diajak apa kalau orang ceking? Peres. Apa itu? Cengres. Apa? Keceng tepes tak? Oh, cengres. Anyar boleh itu. Walaupun sampai kurus ceking, tidak akan dapat apa-apa kecuali harus punya sifat wara. Wara itu jaga diri dari keharaman. Dikasih tahu sama orang alim, orang yang ahli ibadah ini, langsung nangis langsung. Dari sini dikatakan la faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang ahli ilmu, ngerti sama agama, ngerti ilmu fikih, aturan agama ini halal ini haram, satu aja itu lebih memberatkan kepada setan, lebih menyusahkan kepada setan, lebih membuat murka, sedih ke setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah gampang dibuat kehilangan hasil dari ibadahnya, gampang. Tapi kalau orang yang punya ilmu, makanya dikatakan rak'ah min alim khairun min alfi rak'ah min jahil. Satu rakaatnya orang alim sholat, Allahu Akbar, satu rakaatnya orang alim itu lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada orang yang bodoh sholat sampai 1000 rakaat. Ya karena ilmu itu lebih utama memang daripada hanya sekedar ibadah. Makanya setiap hari harus ada waktu untuk menambah ilmu. Bagi Nabi terus ngingetin, kullu yaumin tatlu'u fihi syams,
Setiap hari di mana matahari muncul, walam asdad fihi ilman, dan saya ternyata tidak bertambah ilmunya walaupun hanya satu masalah, fala burika li fi dzalikal yaum, maka berarti hari itu saya tidak diberkahi sama Allah. Hari itu berarti hari itu tidak ada barokahnya. Harus ada, walaupun satu ya, tidak usah banyak. Satu aja cukup, yang penting tiap hari. 1 bulan 30 ilmu sudah punya. Makanya ada kebiasaannya, ada orang di Tarim sana, kakek-kakek, dia megang sama hadis ini, saya harus dapat ilmu 1. Jadi dia tanya, hari ini di mana ada majelis? Oh, di sana ada majelis. Bahkan di sana ada tiap hari. Oh, siap, saya berangkat ke sana tiap hari. Tiap hari berangkat. Pernah suatu hari bareng sama cucunya, saya mau berangkat, ikut Mbak. Ayo. Dibawa. Ketika tengah jalan mau pipis, mau kencing. Saya mau kencing, Dok. Gimana? Oh, siap, Mbak, siap, Mbak. Saya tunggu, Mbak ya. Ayo ke sana, Mbak, ke sana. Ke tempat yang jauh dari jalan. Oh, iya. Dibawa. Mau kencing, tunggu Mbak bentar, tunggu bentar. Ambil batu, dipukul-pukul tanahnya. Sekarang musim panas, Mbak, keras tanahnya. Dihancurin dulu biar lembut. Sunnah hukumnya, Mbak. Biar kenapa? Biar kalau kencing, kalau kena tanah yang keras sama kayak kencing ke batu, nanti kencingnya balik. Makanya disunahkan ketika sebelum kencing, kalau dia ada di tanah yang keras, lembutin dulu. Nah, sekarang lembut sudah, Mbak. Sama kayak pasir. Kalau kencing tidak balik, langsung diserap. Oh, dapat ilmu. Kencing banyak. Sudah kencing, ayo nak balik pulang. Loh, belum ke majelis, Mbak. Belum nyampe. Sudah. Ini saya sudah dapat ilmu. Yang penting saya dapat ilmu dalam 1 hari 1 saja, berarti saya sudah berhasil mendapatkan barokah dari Allah. Barokah tiap harinya dihitung dari bertambahnya ilmu. Nah, makanya harus ada tambahan ilmu. Baik, sekarang kita ambil bagian dari ambil ilmu itu yang memang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sedikit kita. Arba'atun, ada 4 hal. Ini sama perkataannya Sayyidina Utsman. Ada 4 hal. Zahiruhunna fadilah. Zahirnya saja itu sudah keutamaan. Zahirnya top. Yang penting dilakukan, tidak ngurus batinnya, tidak ngurus. Apakah batinnya mau riya, apakah batinnya mau sombong, atau batinnya apa? Zahirnya saja sudah keutamaan, sudah hebat sudah. Berarti mendapatkan keutamaan. Yang penting bisa melakukan 4 hal ini, salah satunya. Apa itu? Arba'atun zahirun fadilah. Ada 4 hal. Zahirnya saja sudah kemuliaan. Wa batinuhunna fariidhah, apalagi dalamnya, isinya. Isinya aslinya kewajiban semua. Kalau dari segi zahir kayaknya hanya kesunahan. Kayaknya kesunahan, tapi sebenarnya di dalamnya lebih dalam lagi itu adalah kewajiban. Wajib sebenarnya. 4 ini sebenarnya wajib, bukan hanya keutamaan toh. Tapi adalah kewajiban. Yang namanya wajib gak mana? Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan dapat dosa. Itu namanya wajib. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan malah dapat dosa. Apa itu? 1. Mukhalatatus sholihin, kumpul atau temenan sama orang soleh. Kumpul sama orang soleh. Fadilah itu keutamaan. Bisa kumpul aja sama orang soleh, itu justru sudah keistimewaan. Kumpul tak wis.
Walaupun cuma sekedar makan. Walaupun cuma sekedar makan. Sampai ada riwayat tuh. Ada riwayat gimana? Ada satu orang, ini cerita disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi, dalam Qawaid juga disebutkan, Allah Ta'ala yuhasibu abdan. Allah itu menghisap salah seorang hamba. Ternyata hamba ini nakal, banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Ya sudah, langsung lemparkan ke neraka, dibawa wis ke neraka. Ya pasrah, orang ini pasrah karena memang sadar nakal, waktu di dunia nakal, tambeng memang di dunia. Akhirnya ketika dibawa, Allah bilang ke malaikat Jibril, coba tanyain ke orang itu. Tanya ke orang itu, ya apa Allah yang mau ditanya? Apakah dia pernah duduk di salah satu majelisnya orang alim atau enggak? Kalau dia pernah duduk di majelisnya orang alim, maka akan aku ampuni karena sebab dia mau duduk di majelisnya orang alim. Pernah duduk enggak? Tanya-tanya. Pernah. Pertanyaannya itu cuma pernah. Akhirnya ditanya, dia pernah duduk di majelisnya orang alim. Majelis. Oh, majelis. Nama majelis saya tidak tahu dia sama majelis. Tidak tahu. Ya emang ini wis tidak mau belas ini sama orang alim. Nah kali pol ini. Akhirnya bilang, tidak tahu ya Rob katanya. Akhirnya pertanyaan lanjut. Coba tanyain. Dia menyukai salah seorang alim enggak? Dia senang enggak sama siapa gitu yang dia itu alim? Orang ini alim. Coba tanya. Tanya, ente suka sama orang alim sopo? Yang ente andalin siapa? Yang ente ikutin nasihatnya, apanya? Tidak ada. Yang berani nasihatin anak lo tidak ada. Ya hanu nasihatin anak, langsung tengkotaki ya. Tidak ada. Tidak tahu kan siapa itu. Tidak senang. Akhirnya pertanyaan lanjutan. Ketika balik malaikat Jibril ke Allah, ditanya lagi sama Allah. Coba tanya. Dia pernah ngundang orang alim enggak makan bareng sama dia? Pernah enggak? Atau gini wes, dia pernah enggak makan bareng karena diundang sama orang alim? Kalau ngundang, enggak wes kayaknya. Mau dia hadir majelis saya enggak kok. Mau ngundang orang alim, wah mustahil. Tapi orang alim kan enggak putus asa biasanya, tetap diundang. Atau orang-orang jelek itu tetap diundang, tetap disapa, tetap diajak makan. Dia pernah enggak mau ngikut ajakannya orang alim? Diajak ziarah, ya ziarah yuk. Wes enggak usah bayar wes, anak semua yang bayar wes, makannya anak yang bawa. Ayo. Tapi kalau orang memang sudah benar-benar nakal enggak mah? Enggak. Sibuk. Aslinya ada sibuk. Ajalan mulut. Ditanya, pernah enggak? Jadi duduk makan bareng orang alim itu juga masuk pertanyaan yang akan menjadikan sebab kita dosanya diampuni sama Allah. Makanya kan dianjurkan kalau ada makan-makan, ada rezeki lebih, itu kasih ke orang alim. Kalau bisa makan bareng. Karena duduk makan bareng sama orang alim itu adalah keistimewaan. Ditanya, enggak pernah juga, enggak pernah. Akhirnya pertanyaan selanjutnya, coba wis tanyain siapa namanya, atau nama-nama mbah-mbahnya. Ada yang sama enggak dengan nama salah seorang orang alim yang ada di bumi ini?
Tanya namanya. Coba tanya namanya. Ditanya, namanya ente siapa? Sesos apa tahu? Ronaldo apa? Enggak. Namanya anak siapa? Ronaldo. Ada Ronaldo tadi oleh ngalim. Main bal-balan Ronaldo. Makanya itu. Yang kemarin kan namanya Ronaldo itu. Diganti sama aku. Ganti. Narok majelis atau bebet api tak gantinya amat. Ganti. Akhirnya diganti. Dan sunnah hukumnya. Mengganti nama yang kurang baik diganti dengan yang baik itu hukumnya sunnah. Karena nanti dipanggilnya gimana? Dipanggilnya ketika di padang mahsyar. Kan dipanggil. Pas dipanggil Firaun. Sahabat Fir'aun kena. Ketika ditanya mana Fir'aun bon, ya Fir'aun itu hebat, Soki naongku setengah dunia punya dia, tidak pernah sakit, akhirnya dikasih gagal. Ya namanya orang tidak ngerti ya, mungkin dari itu. Ustaz pernah ketemu sama orang tak tanya siapa namanya sampean, nama saya Ustaz Al-Jahim. Mak serem namanya sampean. Loh, ngambil dari Quran. Iya kan dari Quran. Abah saya istikharah ini Ustaz. Bapak saya istikharah. Pakai Al-Quran, buka Al-Quran pas tepak kak Al-Jahim, wes tak nyaman anak Al-Jahim. Makanya kalau ngasih nama yang bagus itu minta ke ustaz, minta ke orang alim, minta ke kiai. Jangan kasih nama Tibi. Akhirnya tak kok salah seperti ini. Namanya Al-Jahim. Sebentar lagi dah Pak Kak sakor ini sana. Akhirnya suruh ganti nama, ganti nama. Wah ini dari Al-Quran Ustaz. Iya paham, harus tahu sama artinya. Al-Quran itu bukan cuma sekedar dibaca, harus tahu sama artinya. Ala kulli hal. Balik lagi ke cerita tadi, ditanya namanya ente atau nama leluhurnya ente ada yang sama enggak sama orang alim? Tidak ada yang sama, namanya tidak ada yang sama. Akhirnya kata Allah, saya yang tahu sama hatinya hamba-Ku ini. Burung jangan masukkan ke neraka, masukkan ke surga. Malaikat Jibril nanya, kenapa ya Allah? Saya lihat di hatinya ternyata dia suka sama orang, dia senang temenan sama satu orang dari teman-temannya yang banyak itu, yang nakal-nakal semuanya itu. Salah satu temannya ini dia senang sama dia, cocok, sering jalan sama dia. Lah temennya ini ternyata senang hadir majelis taklim, senang sama orang karena masih ada hubungannya, jadi jembatan, akhirnya masuk surga. Makanya dianjurkan sekali untuk sering-sering kumpul sama orang soleh. Mukhalatatus sholihin fadilah. Kumpul sama orang soleh itu adalah keutamaan. Yang batinnya isinya apa? Wattiba'uhum wal iktida'u bihim, dan mengikuti orang soleh fardhah adalah suatu kewajiban. Yang mengikuti yang dilakukan sama orang soleh itu wajib, karena yang dilakukan yang wajib memang. Sholat 5 waktu, bukan ngikut orang soleh sebenarnya, tapi jadi jembatan aja. Sebenarnya memang hukum untuk melaksanakan sholat adalah wajib. Cuma kan kadang kalau kita tidak ada jembatannya, tidak tahu. Saat kemarin kayak sholat, saat dari Gresik
mau sholat jamaah berdua, sama halnya Ustadz, paman Ustadz. Ada satu datang, tak bilang sama Ustadz, saya sholatnya jamaah di kosor ya, sampean musafir. Diam dia, bingung dia, apa musafir ya, tak kenal musafir. Sampean perjalanan, sampean dari jauh. Apa sampean orang sini? Enggak, saya orang jauh. Oh, berarti musafir sampean. Musafir boy tak lawat. Apa boleh jamaah? Qosor ini kata Ustaz. Kita orang sholat jamaah qosor. Sampean musafir. Sampean bisa sholat jamaah? Enggak, saya enggak mau sholat jamaah. Sholat apa? Sholat asar. Oh iya, tepaklah. Tepak dia. Ya emang tak ada salat jamaah ya, usolli fardal jam'i dah ada, usolli fardal asri sebadah. Tak ngerti, kan harus ada jembatannya memang. Suruh duduk ngaji kitab, ya ngaji Quran bagi alif ba tak ngarang. Ya tak tahu harus ada jembatannya. Akhirnya tak. Sudah gini wes, sampean mau salat asar? Iya. Ngikut ya, sampean kan musafir. Orang musafir itu boleh sholatnya itu dipotong. Yang pertamanya sholat asar 4 berubah jadi 2. Ayo wes, niatnya ikut. Ayo ucapin, usalli, fardhu, asri, qasran, rakaataini, lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar ya salat. Jadi harus ada jembatan ngasih tahu. Makanya al-iqtida bihim fardhu. Ikuti orang yang soleh, orang yang alim itu hukumnya wajib. Ya karena yang diajarin adalah yang memang hukum fikih. Itu yang pertama. Jadi memang harus ya kumpul sama orang soleh. Jangan sampai tidak suka sama orang soleh. Hati-hati. Sudah kita ingatkan terus. Ada 3 hal yang bisa mendatangkan keapesan. Orang melakukan salah satu dari 3 ini apes. Apa itu yang pertama? Hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Sering. Tapi yang belum catat lagi. 3 hal yang mendatangkan keapesan. Hidupnya apes, banyak masalahnya tidak selesai. 1, kalau sampai durhaka sama orang tua. 2, hukukul ustadzi, durhaka sama guru. Kamu berguru sama siapa? Jangan sampai kamu buat hatinya dia sedih, apalagi murka. Apes kamu. Jangan. Kamu taklim sama siapa? Apalagi khususnya guru tolang, guru alif ba ta, perhatikan. Itu yang menjadi sebab kamu sekarang bisa baca Quran, bisa baca kitab. Jangan pas mentang-mentang kamu sekarang bisa baca Quran, bahkan kadang hafal Quran, malah yang ngajar alif ba ta dibilang, "Oh, salam buat tang guru." Sedia ya ingatang santri lah. Wow. Ini namanya durhaka. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan murid, tidak ada. Jadi tidak boleh. Jangan sampai durhaka sama guru. Yang ketiga, ada watu auliyaillah. Yang ketiga adalah mengganggu walinya Allah. Yang ketiga ini karena walinya Allah mastur. Walinya Allah itu tidak ada yang tahu. Kalau sampai melakukan ada mengganggu sama walinya Allah, langsung diajak perang sama Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang berani musuhin waliku, berani dia nyakitin waliku, maka berarti dia telah nantang perang sama aku, perang sama Allah. Ya, tak kira menang. Apes. 3 ini dihindar biar kita
bisa meraih ketenangan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Semoga selalu dapat taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah, senang sama ilmu, ditakdir untuk selalu dapat ilmu, ditakdir untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, fi dunya wal akhirah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأعمدنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنا ولا ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بذاتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي كل علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أقم الصلاة warahmatullahi wabarakatuh. Masykur semuanya. Jazakumullah khair ya hadir.